Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Arif, silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Untuk presensi, Bu Eti akan presensi. Nurnovi Sawalia, Ada. Murah Lastri, Ada, Bu. Walmiatun. Hadir. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, menambah rasa nasionalisme kita, menambah rasa kecintaan kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi teman-teman yang hari ini tidak bisa join di Zoom meeting, kalian bisa menyaksikan pelaksanaan pembelajaran hari ini atau bisa mengikuti melalui link YouTube yaitu @etiutami ya. Nanti akan muncul kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Oke anak-anak, kalian semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, coba fokus. Kemarin kalian mempelajari materi apa anak-anak? Bentuk kedaulatan Republik Indonesia. Iya, betul sekali. Bentuk dan prinsip-prinsip kedaulatan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya pada pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari materi mengenai melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pada materi ini ada 3 poin. Yang pertama adalah perkembangan demokrasi di Indonesia dan yang ketiga adalah lembaga-lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat di negara Indonesia. Khusus untuk pertemuan kali ini, yang akan kita pelajari adalah perkembangan demokrasi di Indonesia. Dari materi perkembangan demokrasi di Indonesia ini, harapannya nanti kalian akan mengetahui bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi apa saja yang pernah berlaku di Indonesia? Apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing demokrasi? Dan juga diharapkan setelah mengetahui hal tersebut, kalian mampu menjadi warga negara yang demokratis, yang mampu menerapkan demokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siap anak-anak? Siap. Oke. Adapun kompetensi intinya sebagai berikut. Kompetensi dasarnya memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajarannya membuat dan menyajikan hasil telaah tentang kelebihan dan kelemahan berbagai macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, pada kegiatan pembelajaran kita kali ini, Bu Eti sampaikan terlebih dahulu, kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau nilai minimal yang harus kalian capai adalah 68. Adapun metode pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan metode STAD dengan evaluasi berbasis komputer atau CBT. Perhatikan video berikut ini anak-anak. Selasa 12 Mei 1998, aksi unjuk rasa mahasiswa Trisakti di kawasan Grogol, Jakarta Barat menjadi titik balik sejarah Indonesia. Sudah. Video tentang apa? Masa reform. Demonstrasi menuntut reformasi.
Masih. Nah, kenapa Bu Eti tampilkan video ini? Apa kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Demonstrasi menuntut reformasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari apa? Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu terkait dengan apa tadi? Perkembangan demokrasi di Indonesia. Setelah kalian melihat video tadi, bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? Ya, silakan. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut dari masa kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi. Oke, pinter sekali. Iya, betul ya. Bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia itu mengalami pasang surut, mengalami beberapa kali fase pergantian. Kita bahas bersama-sama. Ya. Jadi ada berapa fase? 4. Ada 4 fase. Yang pertama demokrasi parlementer. Oke, demokrasi parlementer. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak terkait dengan perkembangan demokrasi di Indonesia? Insya Allah. Bisa, ya. Kita lanjutkan pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan demokrasi parlementer. Yang keempat atau yang terakhir adalah demokrasi Pancasila era reformasi. Ya, yang berlaku dari tahun 1998 sampai sekarang. Ya. Pada masa reformasi berlaku demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, serta meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan yudikatif. Sampai di sini bisa diterima anak-anak terkait dengan fase perkembangan demokrasi di Indonesia? Insya Allah. Oke. Insya Allah bisa. Nah, selain itu, dalam demokrasi Pancasila masa reformasi ini juga terjadi yang namanya transisi demokrasi atau peralihan demokrasi. Sukses atau tidaknya transisi demokrasi di Indonesia tergantung pada 4 hal ini. Oke, ya betul sekali ya. Nah, yang selanjutnya, sampai pada materi ini, bisa kalian terima anak-anak? Insya Allah. Insya Allah bisa. Iya, oke, insya Allah bisa. Harus optimis ya. Bisa, dan pasti bisa. Kalau kalian sudah bisa menerima materi yang Ibu sampaikan, Ibu harap kalian nanti akan lebih memahami setelah kalian melaksanakan diskusi dengan metode STAD, Student Team Assessment Division. Nanti dari diskusi yang akan kalian laksanakan, akan Ibu cari tim terbaik. Nah, selain itu, dalam pelaksanaan evaluasi berbasis komputer, Ibu juga akan mencari siswa terbaik. Ya.
Satu lagi nanti akan ditambah dengan siswa teraktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Nah, diskusinya apa? Sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Eti bentuk, ya, yang satu kelompok terdiri atas 4 sampai 5 orang, kalian mendiskusikan hal berikut ini. Yaitu dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah mengalami berbagai macam pelaksanaan demokrasi. Untuk memahami makna demokrasi Pancasila, diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk membandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi lainnya yang pernah berlaku di Indonesia. Ya. Kalian siap? Kalian siap anak-anak? Siap. Kalau siap, silahkan nanti kalian bisa memulai diskusi di Google Classroom. Kolom diskusi kelompoknya sudah disiapkan. Kalian bisa masuk ke classroom kalian masing-masing. Ibu beri waktu kalian untuk berdiskusi 20 menit cukup ya anak-anak? Insya Allah. Insya Allah. Cukup. Nanti setelah selesai berdiskusi, silakan kalian persiapkan juga untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Siap? Siap, Bu. Ya. Oke, kalau siap. Anak-anak sudah melihat kolom diskusi di kelasnya? Terlihat nggak anak-anak? Terlihat. Ya, berarti sudah buatkan kolom diskusi. Silakan nanti kalian berdiskusi di sini. Ya, di sini juga ada materi. Ya, materi pertemuan ketiga. Kalian nanti bisa buka materinya untuk menambah wawasan kalian terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kalian juga boleh mengambil sumber lain dari internet. Siap untuk berdiskusi? Siap. Insya Allah siap. Ya, silakan boleh kalian masuk ke classroom kalian masing-masing untuk berdiskusi. Oke anak-anak, sudah kembali semua ke Zoom ya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah selesai diskusinya ya anak-anak? Sudah, alhamdulillah, sudah. Oke, sudah. Siap presentasi? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Sekarang saya persilakan kalian untuk presentasi. Coba siapa yang presentasi dulu? Tunjuk jari. Oke. Kelompok Ya. 1. Kelompok 1. Ada Turah dan Nur Novi. Yuk silakan siapa yang mau mewakili presentasi. Perkenalkan, nama saya Turah Lastri. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. A. Demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Pada masa pemberlakuan UUDS 1910, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan partai dengan golongannya. Dengan dikeluarkannya Cakti Presiden ini, maka demokrasi parlementer berakhir. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjutkan. Selanjutnya. Saya, Bu. Oke, ya silakan Bu Arif. Saya dari kelompok 2 ingin melanjutkan presentasi demokrasi terpimpin
terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. Kekurangan dari demokrasi terpimpin sebagai berikut. 1. Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 dan kelebihan sistem demokrasi terpimpin. 1. Membangun integritas nasional Indonesia. 2. Penataan di berbagai bidang. 3. Adanya jiwa gotong royong. Sekian presentasi dari saya. Ya, oke, terima kasih Mu'arif. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mu'arif. Silakan kelompok selanjutnya, presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Kekurangan dan kelebihan demokrasi terpimpin. Kelebihan demokrasi terpimpin yaitu terbentuknya integritas secara nasional, kembalinya Irian Barat, Indonesia menjadi pelopor GNB, pembentukan berbagai macam lembaga negara dan lain-lain. Kekurangan demokrasi terpimpin adalah dominasi presiden, sehingga kehidupan konstitusi tidak berjalan, terbatasnya partai politik, berkembangnya PKI. Sekian diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 atau kelompok terakhir menutup presentasi hari ini sekaligus melengkapinya ya. Sampai di sini dari kelompok lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita mencoba menyimpulkan bersama-sama materi hari ini yang sudah kita pelajari. Dari mulai perkembangan demokrasi. Tadi kalian sudah berdiskusi sekaligus mempresentasikannya. Perkembangan demokrasi di Indonesia itu mengalami pasang surut, mengalami beberapa masa pergantian atau beberapa fase pergantian. Tadi sudah kita bahas di awal, ada berapa fase anak-anak? Ada 4 fase. Apa saja anak-anak? Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Kedua, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1956. Ketiga, demokrasi Pancasila 1990 sampai 1998. Ya. 4. Ada 4 fase, mulai dari demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959, kemudian demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966, demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998, dan demokrasi Pancasila pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, maka kita juga harus mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing demokrasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Lah, kelebihannya demokrasi parlementer itu apa? Berkembangnya partai politik, tingginya akuntabilitas politik, berfungsinya parlemen sebagai lembaga legislatif. Ya, betul sekali. Berkembangnya partai politik. Ya, jadi pada tahun 1955 partai politik berkembang pesat. Kemudian berfungsinya parlemen sebagai lembaga legislatif. Kekurangannya apa?
dominasi kepentingan parpol, kegagalan konstituante, menetapkan dasar negara baru, rendahnya tingkat perekonomian masyarakat. Iya, betul sekali. Yang ketiga, fase ketiga adalah apa anak-anak? Demokrasi Pancasila. Pancasila berlaku tahun berapa? 1966 sampai 1998. Ya, betul sekali. Demokrasi Pancasila berlaku tahun 1966 sampai 1998. Tadi kalian sudah mengetahui kelebihan dari demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Kekurangan demokrasi Pancasila masa Orde Baru adalah Rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak ada, rekrutmen politik yang jauh dari semangat demokratis, pengakuan merajalela, kebebasan pers terbatas, pembangunan rata-rata. ya, betul sekali. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak ada. Kenapa dikatakan tidak ada rotasi kekuasaan? Tidak ada pergantian presiden. Tidak adanya pergantian presiden. Siapa presiden pada masa itu? Presiden Iya, Soeharto. Jadi selama Bapak Soeharto menjabat, itu tidak ada pergantian presiden sama sekali. Ada pemilu, ada, dilaksanakan, tetapi tetap presidennya tidak pernah berganti, yaitu Presiden Soeharto. Selanjutnya, yang terakhir adalah demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Demokrasi Pancasila masa reformasi adalah apa, anak-anak? Demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Iya, terbukti di sini peraturan-peraturan yang tidak demokratis atau sudah tidak sesuai dengan zamannya dilakukan perbaikan. Salah satu contohnya apa? Adanya apa? Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kelebihan dari demokrasi Pancasila itu sendiri apa? Demokrasi Pancasila masa reformasi. Pembangunan dilakukan secara kebebasan pendapat lebih dihargai. Sekali. Jadi hak asasi manusia dijunjung tinggi, terbukti banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM. Nah, dari materi pelajaran yang sudah kita bahas dan kita pelajari bersama-sama, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bisa diterima anak-anak? Insya Allah bisa. Coba boleh diulangi tanya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terdiri atas berapa fase? Apa saja anak-anak? Demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi Pancasila reformasi. Ya, betul sekali ya. Ada 4, yaitu demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Yang ketiga Pancasila masa Orde Baru dan Demokrasi Pancasila masa reformasi. Dan untuk pertemuan kali ini
untuk menambah pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, saya persilahkan kalian untuk mengerjakan soal evaluasi. Soalnya terdiri atas 15 soal pilihan ganda. Jika 15 soal itu betul semua, maka skor tertinggi adalah 75. Untuk linknya akan Bu Eti kirimkan via WA Group. Jika nanti kalian sudah masuk ke form, maka nanti kalian akan melihat tampilan seperti ini. Kelihatan anak-anak share screen-nya Bu Eti? Ya, di sini akan ada 15 soal pilihan ganda ya. Nanti silakan kalian kerjakan. Jangan lupa isikan nama, kelas, nomor absen, dan di checklist tunjuk mengerjakan soalnya. Bisa diterima anak-anak? Oke, kalau bisa silakan Bu Eti beri waktu kalian 20 menit untuk mengerjakan soal evaluasi di Google Form yang linknya sudah Bu Eti kirim di WA grup kalian. Oke anak-anak, 20 menit telah berlalu. Tandanya kalian harus sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, Ibu akan cek siapa yang nilainya tertinggi. Ya, nilai tertinggi untuk evaluasi di Google Form pada kegiatan pembelajaran hari ini diperoleh oleh yang pertama adalah Tianti. Tepuk tangan. Excellent timnya diperoleh oleh siapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4. Ya, kriteria excellent team ini adalah keaktifan anggota kelompoknya. Dari sekian kelompok yang tadi terlihat aktif adalah kelompok 4. Kelompok 4. Nah, kira-kira setelah di kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran yang kita lakukan? Siapa yang bisa mencoba menjawab? Manfaatnya apa? Oke, Novi. Apa, No? Kita menjadi lebih mengerti tentang pelaksanaan demokrasi Di Indonesia. Ya, di betul Indonesia. sekali. Novi menyampaikan manfaatnya adalah setelah mempelajari materi ini, kita lebih mengerti bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu. Yang kedua, siapa lagi? Mengerti apa lagi? Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing demokrasi yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Apalagi? Kira-kira dari keempat demokrasi yang tadi kita bahas, manakah yang terbaik yang digunakan untuk Indonesia? Yang terbaik atau yang tepat digunakan untuk Indonesia yang mana? Pancasila pada masa reformasi. Iya, demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Kenapa demikian? Karena ada apa? Kebebasan hak asasi manusia diakui, atau penjaminan hak asasi manusia, adanya kebebasan pers. Demokrasi lebih terbuka. Iya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini lebih terbuka. Pemilihan umum juga sifatnya terbuka, tidak tertutup, di mana kita bisa milih wakil-wakil rakyat secara langsung. Melalui apa? Iya, melalui pemilu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Insya Allah, Badan. Insya Allah. Ya. Oke, kalau tidak ada, untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah terkait dengan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Nanti di rumah, silakan kalian pelajari materi itu, kalian baca, kalian boleh juga mengambil dari internet. Silakan dimanfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Selain itu,
Karena ini masih dalam masa pandemi, ingat selalu protokol kesehatan. Jika bepergian, maka perhatikan 3M. Apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, atau Iya, social jaga jarak. Yang pertama adalah memakai masker jika bepergian, yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga adalah menjaga jarak. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu cukupkan sekian, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.